Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa konsultasi syariah dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan kami ucapkan di malam hari ini pada program konsultasi syariah bersama Asatidah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Para pemirsa sekalian, Anda pada malam hari ini dapat berkonsultasi bersama kami pada permasalahan seputar keluarga dan ukhuwah. Dan seperti biasa ya di Senin malamnya ya ini adalah bagian dari komisi usrah, komisi keluarga dan ukhuwah untuk mengisi program konsultasi kita seputar permasalahan keluarga. Dan khususnya di pekan ini adalah bagian dari pembahasan majelis tadabbur keluarga, ya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keluarga. Dan alhamdulillah di malam hari ini para pemirsa sekalian kita dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Awal Rifai LC MH Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu Ustadz kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga. Para pemirsa sekalian, silakan dibagikan, di-share link yang sudah kita dapatkan kepada kerabat dan keluarga dan diingatkan bahwa konsultasi kita sudah dimulai. Ya, mungkin masih sedikit yang bergabung karena biasanya dimulai jam 9. Kita nantikan insyaallah para pemirsa bergabung dan jangan lupa ya bagi yang pertanyaannya ingin terjawab cepat ya silakan dikirimkan ya dari sekarang ya pertanyaannya melalui kolom komentar live Zoom. Tidak apa-apa dikirim terlebih dahulu agar bisa dibacakan di awal-awal setelah sesi materi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz kita. Alhamdulillah materi pengantar kita malam hari ini bertemakan anugerah ilahi dalam pernikahan. Anugerah ilahi dalam pernikahan. Baiklah, langsung saja para pemirsa kita persilakan Ustadz kita, Ustadz Awal Rifai, hafizallah untuk menyampaikan materi konsultasinya. Falifadilatihi falyatafadhal mashkuran majrah. Silakan Ustadz. Ya, syukron Sat. Jelas di suara Sat? Alhamdulillah jelas sekali Ustadz. Baik, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang terus-menerus juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga kesyukuran hakiki bagi seorang hamba adalah manakala nikmat yang banyak ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, yang kemudian kita berharap aktivitas kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memberikan teladan terbaik atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan teladan kita dalam segala sisi kehidupannya, dan lebih khusus lagi teladan terbaik bagi kita semua pada hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang sama berbahagia, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan mengenai ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memiliki ikatan keterkaitan dengan permasalahan keluarga ataupun persoalan pernikahan. Dan di malam ini kita mencoba melewati secara singkat sesuai waktu yang ada dua potongan ayat di dalam Al-Quran yang menghimpun tema yang kita angkat berupa anugerah ilahi dalam
pernikahan. Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian pasangan-pasangan. "Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian, Allah jadikan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian eh, anak-anak, artinya keturunan. Wahafadah, dan anak dari anak-anak kalian, maksudnya cucu. Warazaqakum minat thayyibat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki dari yang baik. Baik. Ini ayat yang pertama yang nanti ada kaitannya dengan ayat kedua, eh, di mana pada ayat tersebut sebenarnya tema besarnya adalah kudratullahi fi kathratin nasli. Eh, Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia yang begitu banyak. Ya, diambil dari eh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama surah Nisa, ya ayyuhalladzina aman ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menjadikan pasangan untuk jiwa tersebut, dan dari keduanya, dari pasangan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan eh, laki-laki wanita yang banyak. Artinya keturunan manusia ini sangat banyak yang dimulai dari satu jiwa, yaitu penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Yang mana ini sering diulang-ulangi bagi eh, kita pada setiap pembukaan atau mukaddimah suatu forum-forum resmi ataupun tidak resmi, kita selalu diajak di permulaan pertemuan tersebut untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena memang sangat banyak, beraneka ragam, dan tidak bisa kita hitung, dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, saking banyaknya tidak bisa kita hitung jumlah dari nikmat tersebut. Setidaknya dua kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa saking banyaknya nikmat ini tidak bisa kita hitung. Dan tentu nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam. Ya, kemudian setelah Islam al-hidayah, tentunya petunjuk untuk berislam dengan Islam yang baik. Ya, kemudian hidayah, amalan soleh dengan ahkam hukum-hukumnya, dan di antara nikmat tersebut adalah az-zawaj, yaitu menikah. Ya, ini di antara salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang dengannya kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba-hamba tersebut. Syariat ini telah kita bahas mungkin pada pertemuan-pertemuan pertama di eh, serial ayat-ayat tentang keluarga ini, ya, mengenai syariat pernikahan, ya. Sehingga kita tidak perlu mengulang panjang lebar mengenai ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang menunjukkan tentang syariat pernikahan. Akan tetapi intinya bahwa ini merupakan ketetapan, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pondasi, ya, menjadi pondasi dan aturan yang berlaku bagi kehidupan manusia, ya, untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya manusia ini. Maka itu tentu diawali dengan syariat pernikahan tersebut. Ya, dan dia merupakan salah satu di antara tanda-tanda Allah tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang masyhur yang sering dibacakan pada acara-acara walimahan, ya, ayat di surah Ar-Rum yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tersebut, bahwa di antara tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kita azwajan, ya, pasangan-pasangan, untuk agar kita tenang dan saling berbagi kasih dan sayang.
Dan ini akan kita coba sebutkan beberapa hal yang menerangkan mengenai nikmat anugerah pernikahan ini. Ya. Jadi di ayat dalam surah An-Nahl yang kita sebutkan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada." Ayat ini semua menceritakan kepada kita tentang nikmat Allah yang begitu banyak, dimulai dari pernikahan. Sebelum nikmat apa namanya, anak dan nikmat keturunan, anak kemudian cucu. Ya, jadi ada pernikahan terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan itu sendiri adalah nikmat yang besar. Kemudian setelahnya pasangan, ya, dan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, yang pertama yang bisa kita sebutkan adalah bahwa eh, syariat pernikahan menjadi anugerah yang besar bagi kita disebabkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang barusan kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala eh, menyebutkan bahwa dia merupakan pemberian atau anugerah, ya, anugerah bagi hamba-hambanya, ya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Jadi pemberian dan anugerah, bahwa Allah anugerahkan kepada setiap kita pasangan-pasangan dari golongan kita, ya, dari golongan kita. Kemudian di ayat surah Rum juga di situ Allah tegaskan bahwa pernikahan di dalamnya terdapat ketenangan, ya, tumanina, sakinah, dan kasih sayang. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan kemudian apa yang lahir setelahnya, turunannya, merupakan anugerah ilahi yang patut untuk kita syukuri. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan lebih jauh untuk bagaimana seorang hamba bisa mencapai suatu kebahagiaan. Di antaranya, ya, di antara yang Nabi sebutkan adalah adanya pasangan yang soleh, ya, ataupun solihah bagi masing-masing kita. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini, maka kata Nabi SAW, arbaun minas sa'adah. Ada 4 hal yang di dalamnya terdapat kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi, almar'atus solihah, istri yang solihah. Wal maskanul wasi, yang kedua adalah tempat tinggal yang lapang, yang luas. Yang ketiga, wal jarus solih, dan tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang baik. Ya, kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan wa arbaun minasyaqawah, ada juga 4 hal yang eh, menyengsarakan. Dan itu merupakan kebalikan dari yang kita sebutkan di awal tadi, ya, al jarusu, tetangga yang buruk, wal mar'atusu, eh, istri yang buruk, wal maskanu dhayyiq, tempat tinggal yang sempit, wal markabusu, dan juga kendaraan yang tidak bagus. Eh, Hadis ini menunjukkan betapa pernikahan yang dilakukan oleh hamba yang merupakan syariat ilahi adalah anugerah yang besar bagi kita, karena merupakan salah satu sebab tercapainya kebahagiaan, yang mana yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan ini adalah cita-cita semua makhluk, ya, cita-cita semua semua manusia, baik muslim non muslim, semuanya, ya, ingin ingin hidup bahagia, dan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan adanya pasangan yang baik. Nah, dalam ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anugerah lainnya yang juga tak kalah eh, apa namanya, agungnya bagi manusia, yaitu anugerah berupa keturunan, mulai dari anak sampai pada cucu, ya. Dan pernikahan ini merupakan salah satu sarana yang disyariatkan untuk mendapatkan keturunan tersebut. Makanya Allah SWT berfirman, wa ja'ala lakum min anfusikum wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pasangan-pasangan kalian anak-anak dan cucu-cucu, ya. Di mana ini merupakan perhiasan dunia, ya, dan kesenangan dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
harta, anak-anak merupakan perhiasan perhiasan kehidupan dunia. Maka ini di antara hal utama yang menunjukkan ya betapa anugerah pernikahan dan turunannya, pasangan yang soleh, yang solihah, kemudian anak-anak dan cucu sampai ya pada tingkat di bawahnya merupakan anugerah ya Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam pernikahan tersebut. Bahkan telah lewat juga eh, pembahasan kita mengenai eh, anugerah pernikahan ini ya apa namanya di antara keutamaannya yang pernah kita sebutkan bahwa dia merupakan sunnah atau petunjuk rasul-rasul sebelum kita ya dan mereka adalah sebaik-baik manusia yang kita ikuti petunjuknya itu para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Allah berfirman walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah ya Allah Subhanahu wa taala sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan ya mereka menikah mereka memiliki pasangan wa dzurriyyah dan juga mereka memiliki keturunan-keturunan ya. Kemudian dalam tempat yang lain Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih ya diperintah untuk kita meneladani generasi tersebut para nabi dan rasul ya mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk ini dalam surah Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan beberapa nama nabi dan rasul di dalam ayat tersebut kemudian Allah berfirman mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk fabihudahum iqtadih maka dengan petunjuk mereka maka jadikanlah mereka sebagai teladan ya ikutilah mereka dalam petunjuk tersebut. Ya, dalam hadis dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya arbaun min sunanil mursalin ada empat yang termasuk petunjuk atau sunnah para rasul. Salah satu di antaranya adalah an-nikah, ya, an-nikah dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa eh, apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan tersebut yang kemudian eh, tidak berhenti sampai di situ, tapi apa yang timbul dari pernikahan berupa kebahagiaan pasangan suami istri, kemudian anugerah anak, anugerah cucu, keturunan, itu merupakan anugerah apa karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunan ataupun cucu ini tentunya merupakan hikmah ya dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu sendiri ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari bumi maksudnya dari tanah wasta'marakum fiha dan dialah yang menjadikan kalian memberikan amanah kepada kalian untuk memakmurkannya, memakmurkan dunia ini. Artinya dengan keturunan yang ada yang Allah berikan kepada kita. Jadi keturunan ini anak dan sampai ke cucu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan eh, apa namanya? Memakmurkan dunia ini, ya. Dalam ayat yang lain, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard." Ya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang eh, menjadikan kalian khalifah ya untuk mengurusi bumi ini. Dan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita atas hikmah Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai eh, teman hidup untuk memudahkan urusan-urusan kita. Ya, memudahkan urusan-urusan kita dalam kehidupan dunia ini. Eh, dan itu semua eh, atas hikmah Allah Subhanahu wa taala bahkan menuntut ya dari keturunan-keturunan kita agar mereka taat dan berbakti kepada orang tuanya. Makanya Nabi SAW menegaskan bahwa ridallahi fi ridal walidain ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung ya pada ridha kedua orang tua sehingga anugerah keturunan berupa anak sampai ke cucu
Ini adalah hal yang sangat ya patut untuk kita syukuri, dan kita dengannya ya kita menyadari keagungan dan kemuliaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunan tersebut. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melewati sedikit firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa yang juga berkaitan dengan eh, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam memperbanyak eh, hamba-hambanya dalam penciptaan manusia yang begitu banyak ini. Dan dia merupakan anugerah ya dengan adanya anak dan kemudian keturunan dan begitu seterusnya. Ya. Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, takwalah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan darinya, dari satu jiwa tersebut, pasangannya, ya, pasangannya. Ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dari pasangan ini Allah Subhanahu wa taala wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya. Eh, dari keduanya diciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Seperti yang kita lihat hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak jumlah manusia yang menghuni bumi ini. Ya, kita bayangkan, merenungkan sedikit betapa eh, ya maha besaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, ucapan takbir ya Allahu Akbar memang subhanallah menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin merenungkan betapa banyaknya manusia ini, yang semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru manusia, belum makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, manusia yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini, ya. Dan kemudian diingatkan dalam ayat ini bahwa eh, kalian yang banyak ini sekarang jumlahnya miliaran itu asalnya asalnya dari satu jiwa, ya. Dari satu jiwa yang mana eh, di antara hikmahnya ya, kalian ini banyak padahal asal kalian cuma satu, satu orang, Nabi Adam alaihissalam, ya. Di dalam tafsir Sa'di rahimahullah taala disebutkan di antara hikmahnya adalah agar mereka saling eh, berlemah lembut satu sama lain karena asal mereka satu, ya. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita berasal dari satu insan, maka mesti ada ikatan emosi ya, eh, yang mengantarkan kita pada apa namanya kenyamanan ya, dan untuk selalu eh, berlemah lembut ya, antara satu dan yang lain karena memiliki keterikatan secara emosional, ya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan ya juga dengan menyambung silaturahmi, ya, menyambung silaturahmi yaitu menjaga hubungan kekerabatan yang memiliki hubungan rahim atau eh, hubungan darah. Maka ini semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa eh, layaknya untuk selalu kita renungkan ke mahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih lagi dalam ayat ya An-Nisa ini ayat 1, kita setelah Allah perintahkan untuk bertakwa, Allah ingatkan kita bahwa asal kita dari satu jiwa yang kemudian Allah perbanyak dari satu jiwa tersebut setelah diciptakan baginya pasangan, ya, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian pasangannya Hawa, ya. Dan dari keduanya lah manusia ini diciptakan dan menjadi banyak ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu eh, apa namanya renungan dari ayat ini ya wa khalaqu minha zaujaha, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari satu jiwa tersebut ya darinya pasangannya. Artinya eh, dari jenis manusia, ya. Makanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, walau ja'alal azwaja min naw'in akhar lama hasala al-iktilaf wa mawaddah wa rahmah. Ya, seandainya ya kata Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, seandainya
Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan, ya, pasangan dari jenis yang lain, bukan dari manusia, ya, atau ya, dari jenis yang lain, maka tentu kita tidak bisa merasakan keterikatan ataupun kasih sayang karena jenisnya berbeda. Ya, tapi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, pasangan, ya, eh, Nabi Adam alaihissalam diciptakan darinya dan juga manusia, ya. Bahkan diciptakan dari tulang rusuknya yang kemudian dari keduanya lah apa namanya, Allah SWT ciptakan keturunan-keturunannya sampai hari ini, bahkan sampai pada hari kiamat telah ciptakan manusia yang begitu banyak. Ini merupakan hikmah yang sangat besar dan bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, menciptakan wanita, dan ini semua memiliki keterikatan secara emosional, sehingga atas hikmah Allah Subhanahu wa taala kita bisa saling memahami satu sama lain dan dapat apa namanya, melestarikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yaitu memakmurkan dunia ini, eh, me- melaksanakan, eh, menjalankan kehidupan dunia ini sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan itu semua merupakan anugerah, ya, yang patut kita syukuri. Maka kesimpulannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia ilahi yang banyak ini berupa syariat pernikahan yang kemudian timbul darinya beberapa turunan, yaitu pasangan yang soleh maupun solehah. Eh, bagi kita semua ini merupakan karunia besar bagi kita. Yang kemudian juga dari pasangan kita tersebut Allah anugerahkan kepada kita keturunan, anak, ya, dan tidak sampai di situ, Allah anugerahkan dari anak-anak kita anak-anaknya lagi, yaitu para cucu-cucu yang semuanya merupakan perhiasan dunia yang menyenangkan hati, yang merupakan salah satu sebab kita berbahagia di dunia ini, ya, dengan keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan, menyejukkan hati. Maka patutlah untuk kita selalu bermuhasabah, mensyukuri semua karunia ini yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan hikmahnya yang begitu agung. Saya kira demikian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berikutnya kami kembalikan kepada moderator, pada Ustadz. Barakallahu. Wafikum barakallah wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materinya di malam hari ini seputar pernikahan, ya, bagaimana anugerah ilahi dari sebuah pernikahan. Syukuran Ustadz atas materinya. Kita menambah uh, banyak faidah yang bisa kita dapatkan terkait dengan hikmah-hikmah disyariatkannya pernikahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mempersilakan kepada pemirsa jika ada yang ingin ditanyakan, ya, di malam hari ini seputar permasalahan keluarga atau yang berkaitan dengan tema yang sudah dijelaskan oleh Ustadz kita tadi, maka kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar live Zoom dan insya Allah kita akan membacakan pertanyaannya. Atau juga yang ingin bertanya langsung pada Ustadz kita, ya, bisa bertanya, bisa raise hand dan nanti diizinkan insya Allah. Baik. Baik, ya, kita nantikan Ustadz kita bergabung dulu. Ya, Ustadz kita keluar dari Zoom.
Baik para pemirsa, kita nantikan insya Allah saat kita kembali bergabung. Ya, Ustadz kita sepertinya bermasalah pada koneksinya. Ya, akan dikirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar live Zoom sembari menantikan Ustadz kita kembali bergabung. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Ustadz kita sudah kembali bergabung. Para pemirsa, ya Tadi kita lah. tiba-tiba keluar. Ya Ustadz. Sekarang Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama yang masuk Ustadz dari peserta atas nama Asriyaldi. Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana jika dalam sebuah pernikahan kita dengan pasangan kita itu tidak bisa tinggal bersama dikarenakan salah satunya bertugas di pulau yang lain. Sementara ya suami di pulau lain, istri juga tinggal di pulau yang lain. Dan sementara ingin menyelesaikan pendidikannya. Ini pertanyaannya bagaimana? Ya, mungkin nasihatnya Ustaz terkait dengan permasalahan ini. Ya, sepertinya tidak disebutkan sebuah permasalahan. Ya, hanya curahan hati. LDR ya, Ya, betul, yang Ustaz. jarak jauh. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, eh, terkadang hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, sehingga memang itu harus kita jalani. Dan apapun yang kita jalani, eh, ataupun ya, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, mesti begitu ya, karena ada sebab, misalnya sebab kerja, kemudian sebab belajar misalnya, maka kita jalani dengan baik dan menerima tentunya. Dan sebenarnya hal-hal yang seperti ini eh, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak dipungkiri bahwa yang namanya jauh dari pasangan ini merupakan ujian tersendiri ya, bagi masing-masing pasangan tersebut. Banyak sekali ujiannya yang saya kira kalau kita telah menjalani hal tersebut sangat paham dan ngerti betul betapa ujian tersebut bukanlah ujian yang ringan ya. Tapi dia harus dilewati pada keadaan tertentu, ya, pada keadaan tertentu, mau tidak mau dia adalah pilihan, ya, karena adanya sebab-sebabnya tadi. Sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang seperti ini, menjaga hubungan dan menjaga komunikasi agar tetap eh, bisa merasakan indahnya anugerah pernikahan tersebut, ya. Dan kadang-kadang hal yang seperti ini dibutuhkan, ya. Hal yang seperti ini dibutuhkan, ya, karena akan sangat berarti, artinya apa namanya, sangat berarti, eh, sangat kita rasakan arti dari sebuah pertemuan ketika telah terjadi perpisahan. Nah, disitulah makna pertemuan itu, dan melepas rindu betul-betul sangat sangat terasa. Sehingga intinya penekanannya bahwa ini adalah hal yang apa namanya kita terima jika memang demikian, dan tentu tetap menjaga hubungan kita dengan berusaha selalu eh, menanamkan nilai-nilai yang dimaksudkan dari syariat pernikahan tersebut. Ada sakinah, ketenangan, meskipun tidak hidup bersama, ya. Dan sekarang sarana alhamdulillah sangat banyak yang bisa kita gunakan media-media untuk tetap ya menghadirkan suasana kekeluargaan tersebut meskipun tidak tinggalnya tidak sama, ya, dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari fitnah, ya, karena ini seperti yang kita sebutkan tadi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Semoga penanya tadi ya bisa mendengarkan nasihat dari Ustaz kita dan
Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Kalau bisa, ya semoga cepat bersatu kembali. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Eh, ini sebenarnya pertanyaan ibadah tapi tidak apa-apa Ustaz. Afan, pertanyaan di luar materi ya. Afan, Ustaz, apakah bisa saat makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya, atau kata orang Bismillah saja, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Gimana yang benar Ustaz? Bismillah ya, Bismillah. Itu berdasarkan penjelasan para ulama kita dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari seorang anak kecil ya, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Bismillah dengan menyebut nama Allah. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita dalam menjelaskan hadis tersebut. Jadi yang tepat kita mengucapkan Bismillah ya sebelum makan. Tapi kalau ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim juga tidak kita salahkan ya. Karena yang datang setelah nama Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, bukan apa namanya tidak bermakna yang lain, hanya saja menambahkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Ya, tapi asalnya kita cukup dengan mengucapkan Bismillah. Artinya begini, kita tidak memahami bahwa Bismillahirrahmanirrahim lebih utama daripada Bismillah saja. Nah, kalau dipahami seperti itu ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruan. Namun ketika kita hanya ingin menambahkan atau ya, dan tidak rutin ya, kan hukum asalnya Bismillah. Ya. Tapi kalau ada yang menambahkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan, ya tidak masalah juga. Ya. Dengan catatan itu tadi, tidak meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim lebih utama daripada Bismillah. Ya. Namun kembali ke asalnya, kita cukupkan saja dengan Bismillah. Ya, Allah alam. Baik, Masya Allah, syukran wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, jadi semoga dipahami ya oleh saudari penanya tadi. Kita lanjutkan, ada pertanyaan Ustaz dari peserta atas nama Hasrina Hafid. Bismillah. Afwan Ustaz, berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi yang menyatakan bahwa manusia berasal dari jiwa yang satu dan akhirnya menjadi banyak. Jadi, pada zaman itu anak-anak Nabi Adam dan Hawa menikah dengan saudaranya sendiri sehingga menjadi banyak. Apakah itu benar, Ustaz? Iya, betul. Ini kita bisa melihat penjelasan ini dalam buku-buku tafsir para ulama kita ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar," dan seterusnya sampai akhir dari kisah dua anak Adam tersebut. Allah berfirman, dan ceritakanlah kepada mereka dua anak Adam, ya, yang mana keduanya memberikan kurban, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya diterima dan salah satunya tidak diterima kurbannya. Dan itulah kemudian para ulama menceritakan kisah Qabil dan Habil, dua anak Adam, dua anak dari Nabi Adam alaihissalam yang kemudian berselisih, ya, berselisih karena eh, apa namanya pernikahan yang salah satu dari saudaranya itu tidak ridho dengan pernikahan tersebut. Ya, disebutkan bahwa anak Nabi Adam alaihissalam itu kembar, ya, kembar. Kembarnya unik, ya, kembarnya unik, yaitu kembar laki-laki dan perempuan. Ya, jadi anak beliau lahir kembar laki-laki dan perempuan. Yang satunya laki-laki dan satunya perempuan, itu kembar. Kembar laki-laki dan perempuan
lahiran kedua kembar lagi laki-laki dan perempuan. Ya, syariatnya itu disilang. Ya, laki-laki di kembaran pertama menikah dengan saudaranya yang perempuan di kembaran kedua, bukan yang pertama. Ya, maka Habil setuju dengan hal tersebut dan yang lain tidak setuju. Ya, dia mau menikah dengan saudara kembarnya yang lahir bersamaan, tidak mau dengan kembaran yang pertama. Nah, atas dasar itulah terjadilah pertumpahan darah dalam sejarah yang kita kenal karena iri dengan saudaranya, yang kemudian kenapa kemudian lahir atau dalam ayat itu disebutkan ada kurban, ya karena eh, mereka diperintahkan untuk memberikan kurban ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diterima maka ya, dialah berada di atas kebenaran. Yang secara singkat akhirnya kisahnya yang diterima kurbannya adalah yang anak pertama laki-laki ini, dan yang kedua ditolak. Yang kemudian setelah itu dia kemudian membunuh saudaranya. Dalam kisah yang masyhur, saya kira sering diangkat kisahnya. Ya, Allahu alam. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz. Nah, jadi seperti jawaban Ustaz kita tadi bahwa yang ditanyakan tadi benar dan Ustaz telah menjelaskan bagaimana kisahnya. Baik Ustaz, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya. Ya, ini umum pertanyaannya sebenarnya, Ustaz. Tapi tidak apa-apa kita tanyakan dari peserta atas nama Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara yang baik, Ustaz, dalam menyelesaikan masalah keluarga dalam Islam? Baik, ya sangat umum. Bagaimana cara yang baik menyelesaikan masalah keluarga dalam Islam? Maka jawabannya juga umum, ya, yaitu dengan cara sesuai dengan petunjuk Islam. Dan ini petunjuk-petunjuk ini bisa kita dapat dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau adalah teladan terbaik kita yang selalu kita ucapkan. Ya, beliau adalah teladan terbaik kita di semua sisi kehidupan, termasuk urusan keluarga. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sehingga kalau kita ingin melihat potret atau sosok terbaik dalam berumah tangga, berkeluarga, maka kita lihatlah kehidupan Nabi SAW. Kita pelajarilah teori-teori, hadis-hadis, dan semua riwayat-riwayat yang menceritakan kehidupan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ya mempelajari teori-teori yang datang dari selain Islam misalnya. Karena ini teori panduan kita yang sangat sudah jelas ya. Bahkan sekarang sudah banyak sekali ya buku-buku, tulisan-tulisan yang eh, berkaitan dengan tema kita ini ya. Dan secara singkat ya kita sebutkan dan ini apa namanya juga sering disampaikan oleh pakar-pakar parenting ya dalam pembinaan rumah tangga bahwa ketika terjadi konflik di dalam keluarga, di antara cara terbaik kita menyelesaikan masalah tersebut adalah masing-masing nih pasangan baik suami maupun istri masing-masing melihat kelebihan pasangannya, ya jangan melihat kekurangannya, karena bagaimanapun memang kita ini manusiawi, secara fitrah kita punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, maka salah satu tips ketika terjadi keributan, yang mana ini memang tidak bisa dihindari. Nabi pun, ya, makanya kalau kita lihat kehidupan keluarga Nabi, ya ada juga gesekan-gesekan yang sifatnya manusiawi yang terjadi dalam keluarga Nabi SAW. Di antara tips yang diberikan oleh para ulama kita, dan ini diambil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, yaitu dengan melihat kelebihan pasangan kita. Ya, bahkan di antara contoh yang sering disebutkan adalah kalau terjadi keributan, ada masalah dalam rumah tangga, maka cobalah masing-masing pasangan ini dengan tenang, ya, dengan kepala dingin, memikirkan baik-baik pasangannya, melis, ya, list pertama kebaikan, ya, list kedua keburukan. Kita tulislah kebaikan pasangan kita.
Kita tulislah keburukan pasangan kita. Mana yang paling banyak? Ya, ya. Hampir dipastikan bahwa mungkin hampir 100% ya. Kalau nggak sampai 100%, mungkin hampir 100%. Kebanyakan di antara pasangan ini adalah kelihatannya kebaikannya masih masih lebih banyak daripada keburukannya. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut kita bisa meredamkan persoalan yang terjadi dalam keluarga kita. Ya, wallahu alam. Masya Allah, luar biasa jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Nasihat untuk kita, penanya dan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari peserta atas nama Fatimah. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap saya sebagai seorang istri kalau seorang suami itu setiap bertengkar walaupun hal-hal yang kecil dia selalu mengancam akan pergi merantau meninggalkan keluarga walau di rumah sudah ada pekerjaan yang menunggu, namun selalu mau pergi. Mohon nasihatnya Ustadz karena usia pernikahan sudah masuk 15 tahun. Masya Allah, 15 tahun. Lebih tua dari usia pernikahan saya dan Ustaz Amirullah kayaknya. Masya Allah. Saya. Ya, ditanyakan ke Ustadz yang lebih mungkin usia pernikahannya lebih tinggi ya dari ini. Karena memang tidak dipungkiri juga bahwa lamanya usia pernikahan harusnya menunjukkan kedewasaan kita masing-masing pasangan. Karena eh, apa lamanya usia pernikahan kita ini juga semakin apa namanya memperjelas bagi masing-masing kita pasangan eh, apa semakin jelas karakter ya. Cek cek. Ustaz kita bermasalah jaringannya, para pemirsa. Ya, Iya, Masya Waalaikumsalam Allah. Ustaz. Iya, salam. Terpotong Ulang dari lagi. awal Ustaz. Bisa diulang mungkin dari Oh, awal. baik, ya maksudnya bahwa usia pernikahan yang semakin lama ini harusnya harusnya ya menuntun kita untuk semakin dewasa juga dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga kita. Karena saya kira kita semua masing-masing merasakan di sini, seiring bertambahnya usia pernikahan kita, maka tentu kita semakin apa namanya melihat eh, hal yang menjadi kelebihan pasangan kita, melihat yang mana menjadi kekurangan pasangan kita, sehingga menuntut kita untuk semakin dewasa dalam melihat perbedaan yang ada, termasuk ketika terjadi apa namanya gesekan-gesekan di dalam rumah tangga kita. Namun sikap yang menunjukkan atau apa namanya seperti yang ditanyakan tadi selalu ingin pergi ketika terjadi persoalan. Ini umum saja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah suatu sikap yang tentunya tidak bagus ya, tidak bagus dan semua hal negatif yang berusaha untuk kita selalu hindari ya. Kalimat-kalimat ataupun perbuatan-perbuatan yang apa namanya memuat hal yang negatif maka hendaknya kita hindari ya. Terlebih dengan usia pernikahan yang sudah semakin dewasa menuntut kita untuk lebih bijak ya, lebih bijak lagi dalam menyikapi perbedaan perbedaan tersebut ya. Bagusnya saling apa namanya hidupkan kembali komunikasi yang efektif di antara pasangan kita. Saling menasihati, ya, saling mengingatkan tentang apa namanya kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga kita ya dan tidak fokus pada perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Ah, para pemirsa sekalian, ya kami masih menantikan pertanyaan Anda di malam hari ini. Masih ada sekitar 10 menit insya Allah kebersamaan kita. Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputar permasalahan keluarga, silakan dikirimkan melalui kolom komentar Zoom atau bertanya langsung dengan raise hand. Ini ada pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan muamalah, Ustaz. Atau
pertanyaan ibadah. Ya, terkait Apa itu? dengan yang viral ini, tempat makan MBG, Ustaz. Apa itu? Saya tidak tahu. Alfansad, kami ingin bertanya terkait hukum penggunaan ompreng. Apa itu ompreng? Anda paham? Ah, tunggu sebentar, Ustaz. Ah, wadahnya, Ustaz. Wadahnya ya. Wadahnya itu cara proses pembuatannya itu dicelup ke lemak atau minyak babi ya. Ini sedang viral sebenarnya, Ustaz. Tapi Oh, ya, yang ada kaitannya dengan makanan gizi apa? ya Iya, yang makan ya. bergizi gratis, Ustaz. Iya. Hmm. Eh, eh, babi ya, yang kita ketahui hukum asalnya secara zat ya, secara zatnya itu babi adalah hal yang diharamkan. Maka ulama kita apa namanya memberikan kaidah bahwa jika sesuatu itu secara zat ya, apabila sesuatu yang dari zatnya memang sudah haram ya, sudah haram, maka turunannya pun juga menjadi haram. Segala turunannya ya. Wa ma yatawallada minhu, turunan dari babi tersebut apapun namanya ya, apapun namanya, maka dia juga diharamkan dalam agama kita. Itu kaidah umum saja ya. Adapun praktiknya di lapangan wallahu alam ya. Kami apa namanya, dan mungkin kita tidak belum punya gambaran ya secara umum. Tapi saya kira hal ini sudah dibahas wallahu alam ya. eh, Wallahualam kalau sudah dibahas di apa Majelis Ulama Indonesia mengenai hal tersebut, karena ini mungkin masalah nasional ya, menyangkut satu program pemerintah yang akhirnya terdapat temuan yang seperti yang kita tanyakan ini, maka saya kira kelihatannya ya sudah ada tanggapan dari Majelis Ulama kita. Wallahualam. Oke, Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, nanti bisa dicari lebih dalam lagi terkait ini ya. Sepertinya banyak pernyataan-pernyataan terbaru Ustaz dari Majelis Ulama mungkin. Baik Ustaz, ini ditinggalkan langsung ada 4 pertanyaan lagi Ustaz. Masya Allah. Ya, singkat-singkat. Baik. Dari peserta atas nama Fitri, bagaimana batas istri boleh berkata nanti ketika adanya perintah suami Ustaz? Itu bagaimana batasannya? Ataukah segala perintah itu harus langsung dikerjakan? Perintah dari suami. Ya, jika ada perintah dari suami, maka hendaknya kita laksanakan segera ya, dengan catatan perintah tersebut tidak mengandung maksiat di dalamnya, dan tentu yang kita perhatikan adalah tingkat urgensi dari perintah tersebut. Ya, saya kira ini masalah teknis dalam muamalah kita antara pasangan. Kita masing-masing mengetahui lah mana eh, apa namanya arahan ataupun perintah dari suami kita, mana yang ingin segera ditunaikan, mana yang mungkin tidak mengapa ditunda terlebih dahulu. Saya kira ini kita memahami semua ya, dan sangat kondisional tergantung kondisi kondisi kita. Intinya yang menjadi kaidah adalah eh, perintah bagi seorang istri dari suaminya adalah hal yang wajib untuk ditaati selama tidak mengandung maksiat dan pelanggaran syariat. Ya, Allah alam. Baik, Masya Allah. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari peserta atas nama Ramadan. Fansad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila ada seorang laki-laki duda yang sudah memiliki anak dari istrinya yang telah meninggal, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah memiliki anak dari suami sebelumnya. Maka bagaimanakah, oh ini tentang muamalah ini. Maka bagaimanakah status warisan dari anak tersebut, baik anak dari suami atau anak dari istri? Apakah dia tetap terhitung sebagai anak kandung, Ustaz? Misalnya terbaliknya, Ustaz. Anak tiri begitu. Ya, anak tirinya, pembagian waris. eh ya, ini masalah muamalah ya. Mungkin Ya, nanti bisa nanti ditakkit, bisa. ya ditakkit saja ke apa namanya komisi muamalah di bagiannya. Ya, karena mungkin masih ada pertanyaan lain. Baik.
Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari penanya yang sama yang sebelumnya, Ustaz. Dari Saudara Fitri, bagaimana pendapat Ustadz dan syariat Islam tentang urusan rumah tangga? Apakah memang harus istri yang memperjuangkan seluruhnya, Ustaz? Atau bagaimanakah syariat menjelaskan? Ya, maksudnya Ah, memperjuangkan seluruhnya, maksudnya yang namanya memperjuangkan rumah tangga mungkin ya, memperjuangkan rumah tangga, menjaga rumah tangga, bukan istri ya. Bukan hanya istri, tapi keduanya. Keduanya bertanggung jawab. Dan bahkan yang paling bertanggung jawab adalah suami, karena dia adalah pemimpin. Ya, sebagaimana teori umum yang kita pahami bersama. Dan ini adalah hal yang sangat mendasar dalam agama kita, bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di pundak suami, sehingga dialah yang paling bertanggung jawab dalam memperjuangkan rumah tangganya. Maka tidak benar ketika dikatakan hanya istri saja yang memperjuangkan seluruhnya. Harus kolaborasi, kerjasama, dan dalam hal ini dituntut ya, tuntutan lebih besar berada di pundak suami ya untuk menjaga menjaga itu semua. Wallahu a'lam. baik, insyaallah. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan terakhir. Karena tinggal semenit lagi, mungkin menjadi pertanyaan penutup kita di malam hari ini. Dari peserta atas nama Arniati Arfan dari Bombana, Ustaz. Bagaimana cara mengatasi konflik dengan suami? Ya, minta solusi, Ustaz. Di mana suaminya lebih banyak diamnya, Ustaz. Ya, maka ini Masya Allah adalah suatu ujian tentunya. Begini, hadirin yang semua bahagia, eh, pasangan kita ya selain merupakan anugerah yang patut kita syukuri, memang di sisi lain juga ada ujian, ya ada ujian dalam diri masing-masing pasangan kita dan kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita, maka itulah ujiannya, ya. Dan ini mungkin menjadi ujian bagi seorang istri ketika suaminya pendiam ataupun sebaliknya. Tapi memang apa namanya eh, suami pendiam ini mungkin banyak terjadi karena memang ya laki-laki kita tidak mengatakan manusiawi juga, tapi mungkin eh, tingkat apa namanya bicaranya memang lebih rendah daripada wanita dan cenderung memang lebih banyak diam. Sehingga bagaimana ketika terjadi masalah ya bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Eh, Selalu ya selalu mengajak komunikasi ya karena sependiam-pendiamnya suami tidak juga dia diam terus ya. Pasti ada waktunya untuk berbicara. Nah, di saat itulah mungkin pada saat moodnya lagi baik ya, lagi semangatnya, eh disitulah mungkin kita seorang istri ya dengan kesabaran kita akan hal tersebut menunggu momen yang tepat kapan untuk diajak komunikasi untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi ya. Dan banyak cara mungkin yang bisa kita lakukan ya. Eh, ini apa namanya juga tergantung kondisi di kehidupan rumah tangga kita masing-masing tentunya. Karena itu yang perlu kita pahami. Sependiam-pendiamnya pasangan kita, pasti dia bicara juga ya. Pada waktu kita komunikasi. Maka di saat itulah mungkin ya kita ajak ya ngobrol dan memahamkan dan komunikasi yang baik bahwa komunikasi yang baik dalam rumah tangga merupakan pilar terpenting ya untuk menjaga apa namanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ya, Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Wa barakallahu fikum. Terakhir sekali Ustaz, ini ada satu nyempil dari Bapak Abdurrahim. Singkat mungkin pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya istri mengambil uang di dompet suami tanpa seizin suaminya? Eh, Masalahnya tidak boleh ya kalau tidak ada keperluan. Ya. Adapun jika ada hajat maka dibolehkan. Ini kan ada hadis Hindun ya yang Nah, mengadukan suaminya karena suaminya bakhil, kikir, mengadukan suaminya kepada Nabi SAW bahwa eh, suami saya ini pelit, ya dia tidak kasih saya
ini bahasa saya, makna dari hadis tersebut, dia tidak berikan saya apa yang menjadi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Maka kata Nabi, kemudian dia bertanya apakah boleh saya mengambil, tanya tanpa seizinnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil ya, ambillah dari harta suamimu, meskipun dia tidak tahu ya apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Sehingga boleh saja ketika memang kita mengambil untuk kebutuhan kita, ya, kebutuhan rumah untuk makan, kebutuhan anak-anak untuk pendidikan misalnya dan makannya, maka eh, kita boleh mengambilnya. Ya, kata cukup harus digarisbawahi, secukupnya. Ya. Jangan lebih, itu melanggar nanti. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Itulah tadi pertanyaan terakhir di malam hari ini. Ya, mohon maaf ya, belum bisa kita bacakan yang berikutnya karena sudah 1 jam kebersamaan kita. Ya Ustaz, kita mungkin punya agenda berikutnya. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas segala partisipasinya di malam hari ini. Eh, Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari ilmu yang bermanfaat yang disampaikan Ustadz kita tadi, dan semoga apa yang telah disampaikan Ustadz kita tadi menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita Hmm. ucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada Ustadz kita atas kebersamaannya. Baik, kita eh, tutup majelis kita Ustadz dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum.